Kembali di Jawa Post Update, Saudara People, kita juga punya informasi menarik. Ada satu dialog yang perlu kita simak terkait dengan P2MI yang berikut ini. Anda menyaksikan Jawa Post Update bersama saya Puri Anindita. Pemirsa, pada periode Januari hingga Agustus 2024 tercatat sekitar 274.000 pekerja migran Indonesia ditempatkan di luar negeri. Bagaimana pemerintah memastikan hak-hak pekerja migran kita terlindungi, bisa mengelola keuangan, bisa pulang dengan kondisi sejahtera? Terhormat sekali kita bisa membahas hal ini dengan Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Bapak Abdul Qadir Karding. Selamat datang Pak Menteri di studio Geraha Pena Jakarta. Selamat juga atas amanah barunya. Makasih. Ini saya langsung saja, karena kalau kita lihat berita di arus utama, Presiden Prabowo ini mengubah Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau BP2MI menjadi kementerian, Pak. Nah, dengan transformasi ini apa perubahan yang terasa dalam kewenangan dan juga pengambilan keputusan? Silahkan. Ya, yang pertama dulu badan ya. Badan itu artinya dia operator teknis. Dengan sekarang menjadi kementerian, lalu memang beberapa kewenangan lalu bertambah, terutama kewenangan soal penempatan pelindungan dan penempatan PMI, Pekerja Migran Indonesia. Jadi ada satu direktorat dari mana, Naker itu beralih fungsi ke sini, fungsi dan dan tata kelola. Yang kedua, dengan demikian menurut Perpres 139 kita lalu diberi kewenangan untuk menjadi regulator, pembina, pengawas dan agregator untuk sampai pemerintah desa. Wow. Sampai pemerintah desa. Jadi dari pusat sampai ke desa. Nah, kalau kita berkaca dengan yang terakhir terjadi nih Pak, kasus TPPO, kemudian pekerja migran secara ilegal akhir-akhir mengemuka menjadi sorotan kembali. Apa yang kiranya menjadi prioritas dari Kementerian Bapak dalam hal tadi penempatan dan pelindungan supaya lebih baik? Jadi kalau menurut undang-undang ya, yang disebut pelindungan itu adalah sebelum dia berangkat. Sebelum beliau berangkat, oke. Ketika dia ditempatkan, baik, sampai dia pulang bersama keluarganya. Jadi sebuah ekosistem tersendiri ya, iya, satu siklus tersendiri. Satu siklus. Dan yang harus dilindungi itu adalah perlindungan sosialnya, hukumnya, dan ekonominya. Wow, jadi sangat 3. padu ya. Ya. Itu undang-undang. Ya. Nah, jadi kita harus mencakup semua ini. Kewenangan ini ada di sini semua. Nah, dalam konteks tantangan soal PMI, memang PR besarnya salah satunya adalah masih banyaknya pekerja migran itu berangkat secara unprocedural. Non-prosedural. Non-prosedural. Okay. Non-prosedural itu artinya mereka tidak tercatat. Berarti sampai ke tempat tujuan jika tidak ada kasus berat, maka pemerintah tidak ada data sama sekali. Ya, itu dia. Yang disebut unprocedural itu kira-kira kalau gampangnya ilustrasinya begini. Saya punya anak. Anak saya pergi, nggak pamit. Saya nggak tahu dia nongkrong di mana, lagi ngapain, di kafe mana, alamatnya saya tidak tahu. Karena dia tidak pamit. Kira-kira begitulah. Dia bekerja untuk siapa, pakai perusahaan mana, di daerah mana, bekerja apa, kita tidak tahu. Sehingga kalau ada apa-apa, negara nggak bisa hadir. Kalau negara nggak bisa hadir, ya itulah abai kita. Padahal itu warga negara kita. Kalau ada apa-apa nanti larinya ke kita juga tuh. Jadi kalau lihat data, rata-rata kasus yang terjadi itu karena unprocedural. Termasuk juga TPPO. TPPO itu rata-rata 60% itu dari PMI unprocedural. Jadi saya follow up question nih Pak, karena tadi disebut non-procedural, unprocedural, daerah atau kantong mana saja yang sepertinya bisa terlihat rata-rata datang dari sana gitu. Hampir seluruh daerah kantong
Jadi daerah kantong kalau provinsi itu ya Jawa, Spesifiknya? Banten. Jawa, seluruh Jawa atau mungkin Iya, Jateng, seluruh Jawa. Jatim? Oke. Jateng, Jatim, Jawa Barat, Banten, termasuk Jakarta, tambah Lampung, Sumut, NTB, NTT. Luar biasa itu banyak. Ya, 9. 9. Menjadi Itu kantong yang menjadi basis-basis pengiriman. Ya, saya belum ngezoom detailnya yang ada prosedurnya dari mana saja, tapi merata itu. Baik. Merata. Nah, saya juga menyadari Bapak sepertinya juga bersinergi atau memeluk banyak kementerian lain. Kemudian dalam salah satu interview Bapak sempat bilang ini tidak bisa dikerjakan sendiri, justru pemerintah desa harus turun tangan. Iya, Nah, iya. apa alasan dibalik itu dan bagaimana Jadi gini, memastikan ini bekerja cepat? Pola konvensional perekrutan itu dengan cara orang ke desa. Seseorang ke desa lalu mempengaruhi targetnya. Target ini harusnya kan dia ada izin, Ya. dia harus ada sertifikasi profesi, dia harus ada tes kesehatan macam-macam itu. Harus ada izin juga dari kepala desa dan atau perangkat. Nah, mereka main Di bypass semuanya. bypass semua, alasannya ke Jakarta. Jadi izinnya hanya cukup RT tuh, alasannya ke Jakarta, terus dikirim, diuruskan paspor dikirim. Itu yang konvensional. Jadi saya berpikir hampir semua PM itu kan pasti dari desa, kecuali yang di Jakarta. Ya. Jadi saya kemudian minta tolong kepada Kemendagri untuk supaya ada kerjasama Pemda-Pemda sampai desa. Paling tidak satu, mereka buat aturan pemerintah provinsi, aturan pemerintah kabupaten dan pemerintah desa soal PMI aman itu kayak apa, Oke. prosedurnya kayak apa. Baik. Yang kedua, kalau perlu kita bentuk tim atau semacam satgas untuk berkampanye terus-menerus bahwa kalau mau bekerja di luar negeri ya harus prosedural. Jangan-jangan Pak, ini dugaan sementara. Dengan melakukan secara prosedural lebih lama satu, atau jangan-jangan juga biayanya lebih mahal. Apakah benar begitu atau itu hanya mitos? Kalau proseduralnya lebih sulit, saya belum tahu. Karena saya lagi kaji betul. Saya udah minta sama tim saya di kementerian, coba dicek lagi, mana rantai panjang. Kalau rantai panjang, misalnya ya, untuk ke Korea itu kemarin tes kesehatannya 3 kali. Ngapain harus 3 kali? Maksimum 2 kali aja misalnya itu. Mana lagi. Ya kita harus, jadi prinsipnya bahwa pelayanan itu harus rantainya pendek, satu mudah, yang kedua tidak ada pungutan. Ya. Itu penting. Ya. Nah, oleh karena itu kita mendorong kerjasama dengan Pemda. Jadi dia masuk di LTSA, ya kan? LTSA itu layanan terpadu satu atap, atau di majelis Mall Pelayanan Publik MPP. Itu diharapkannya bisa semua satu pintu Iya. dari sana. Saya juga udah minta UPT saya yang kantong-kantong PMI, misalnya NTT, UPT saya baru ada 2, padahal jaraknya jauh-jauh. Sementara kantor itu harus pelayanannya lebih dekat. Ya. Jadi harus ada pos misalnya daerah, kalau misalnya di Atambua banyak ya di Atambua dipasang. Atau di Flores Timur ada, kita pasang di sana kantor. Ya. Jangan nanti mereka harus nyebrang laut begitu lama. Hanya untuk mengurus begitu ya. Ininya Biaya-biaya tak terlihat, ya. costly kan? Iya, makin gitu, mahal. makin mahal. Ya, artinya akhirnya Jadi saya pelayanan pakai harus ini aja. dekat ke masyarakat. Sepakat. Nah, sekarang kalau saya mau zoom out nih Pak lagi, kalau kita lihat peta pekerja migran seluruh dunia, Oke. Indonesia ini ada di posisi seperti apa? Apakah permintaan dari luar negeri ini sebenarnya sangat besar dan kita mampu dengan skill set atau bagaimana? Jadi negara tujuan itu ada 100. Yang tradisional, istilahnya tradisional itu Malaysia, Arab, Brunei, Singapura, Uni Emirat Arab, itu termasuk tujuan-tujuan tradisional yang paling banyak. Taiwan, Hong Kong, ya. Dan jumlahnya, kalau jumlahnya sih banyak permintaan nih. 1 juta setahun. 1 juta setahun dari seluruh tadi negara-negara yang Bapak sebutkan. Iya, 1 juta setahun totally. Lalu kita baru memenuhi 267.000.
Jadi masih sekitar ya 70% yang lebih. Oke. Sebenarnya ini kalau kita bicara penyerapan lowongan kerja begitu ya, ini sangat bisa. Oh, Peluang. sangat. Ya, tapi skill setnya apakah sudah mumpuni atau tidak? Nah, kita harus siapa dong? Kita buat ekosistem pelatihannya atau skillnya ya. Kita buat ekosistem penempatan yang bagus dalam konteks perlindungannya, baik di luar maupun dalam negeri, dan konteks pemberdayaannya. Nah, ketika dia pulang. Itu yang akan kita bahas secara detail, apalagi concern Bapak soal literasi keuangan. Kita akan bahasnya usai jeda, tetaplah bersama kami.